Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat oleh Allah, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan juga kita diberikan nikmat yang besar yaitu nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Ikhwani fid din, azakumullah. Pada malam ini, sebagaimana yang sudah diumumkan oleh panitia, kita membahas tentang keutamaan generasi yang terbaik dari umat ini, yang kita bahas dari buku Mulia dengan Salaf, yang insyaallah juga besok kita bahas buku ini. Jadi kita bahas dari buku ini tentang keutamaan generasi terbaik, dan juga kita akan bahas insyaallah besok tentang prinsip dakwah salafiyah. Untuk malam ini kita akan bahas tentang keutamaan generasi yang terbaik dari umat ini, yang Allah SWT menyebutkan tentang generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dengan banyak keutamaan. Dan juga Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis yang mutawatir, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada masaku ini, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku, itu yang pertama. Kemudian yang sesudahnya, kemudian sudahnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan SAW khairun nas, sebaik-baik manusia pada masanya Rasulullah SAW, tentunya sebaik-baik manusia bukan tentang rupanya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang rumahnya, bukan tentang kendaraannya, bukan. Sebab Allah nggak akan lihat kepada rupa, kepada kegantengan, kecantikan, Allah nggak akan lihat. Allah juga nggak akan lihat kepada harta. Allah nggak akan lihat kepada harta kita, dia kaya atau miskin, tidak. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada
bentuk rupa kamu. Allah nggak lihat kepada bentuk tubuh kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Hati dan amal. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain merupakan orang yang paling baik hatinya. Jadi khairun nasi quluban, orang yang paling baik hatinya para sahabat radhiyallahu ajmain. Jadi ketika disebutkan para sahabat adalah generasi yang paling baik, manusia yang paling baik, ya baik tentang akidahnya, baik tentang pemahamannya, baik tentang ilmunya, baik tentang imannya, baik tentang jihadnya, baik tentang dakwahnya, baik tentang akhlaknya, baik tentang muamalahnya. Mereka yang terbaik, dan gak ada lagi generasi yang seperti mereka. Makanya kita wajib memuliakan para sahabat sebagaimana yang Allah muliakan mereka. Dan yang dimaksud sahabat radhiyallahu ajmain artinya orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan dia wafat dalam keadaan beriman, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahaba, dan juga para imam yang lainnya. Jadi para sahabat seperti disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa yang dikatakan dengan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman kepada beliau SAW dan meninggal di atas Islam. Masuk juga dalam pengertian ini setiap orang beriman yang bertemu dengan beliau baik lama maupun sebentar, yang meriwayatkan hadis dari beliau maupun tidak, yang berperang bersama beliau maupun tidak, yang pernah sekali melihat beliau meskipun tidak ikut duduk dalam majelis beliau, dan tidak pernah, dan orang yang tidak pernah melihat beliau karena ada penghalang, yaitu buta, tapi dia bersama Nabi SAW. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahaba. Dan masih banyak lagi penjelasan yang lain seperti penjelasan Al-Imam Ibnu Hazm, penjelasan Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Dan para sahabat radhiyallahu ajmain mereka adalah orang-orang yang adil. Jadi kalau hadis, kita meriwayatkan hadis, itu rawi-rawinya diperiksa semuanya. Kalau sahabat tidak. Kalau rawi-rawi hadis, umumnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis, dari mulai Imam Bukhari kepada dari syekhnya terus sampai kepada tabi'in diperiksa semuanya. Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah semua diperiksa. Tapi untuk sahabat tidak, nggak perlu diperiksa mereka. Karena apa? Karena mereka adil semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Kita melihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil. Ketika Allah turunkan ayat ini kepada para sahabat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu para sahabat, kalian para sahabat, umat pertengahan. Ya, pertama kali khitab ayat ini kepada sahabat, baru kepada umat Islam selanjutnya. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian para sahabat menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Di sini Allah menyebutkan bahwa para sahabat adalah umat yang wasat, yang pertengahan. Maksudnya umat yang adil, umat yang terbaik. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang wafat tahun 463 Hijriah. Beliau mengatakan tentang ayat ini, bahkan beliau memberikan khusus judul dalam kitabnya itu, pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat, dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan atau memeriksa perawi hadis sesudah mereka. Jadi wajib kita memperhatikan tentang
kemuliaan para sahabat karena Allah telah memuji mereka dan Allah telah memberitahu dan mengabarkan tentang kesucian mereka dan Allah telah memilih mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran ini. Kalau seperti ini, maka kita wajib untuk memuliakan para sahabat. Makanya disebutkan di dalam beberapa kitab, dan rata-rata di kitab hadis dimuat itu, dalam kitab mustalah hadis, bahwa as-sahabatu kulluhum udul. As-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil. Seperti disebutkan oleh para imam tentang masalah ini. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitabnya Al-Isabah bahwa Ahlussunnah telah sepakat bahwa seluruh sahabatlah adil dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini kecuali sedikit dari ahlul bid'ah. Maksudnya ahlul bid'ah di sini ya seperti Khawarij, Syiah. Mereka mengkafirkan sahabat, mencela dan mencaci maki para sahabat, dan hukumnya bukan dosa kecil. Mencaci maki sahabat, mencela sahabat, hukumnya dosa apa? Dosa besar. Min kabairidz dzunub. Besar dosanya. Dan hukumannya pun berat bagi dia di dunia maupun di akhirat. Antum bisa lihat orang-orang yang suka mencaci maki sahabat itu rusak kehidupannya dia. Tidak ada keberkahan hidupnya. Dan terus seperti itu. Ketika dia mencaci maki sahabat sekali aja, itu sudah dosa besar. 2 kali dosa besar, dan terus seperti itu. Makanya rusak kehidupannya. Orang-orang yang mencaci maki sahabat. Antum bisa lihat. Rusak hatinya, rusak akalnya, rusak agamanya, rusak kehidupannya. Antum bisa lihat ya. Karena dosa itu punya pengaruh. Dosa punya pengaruh. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat salah, apabila berbuat dosa, maka Allah tulis dalam hatinya titik hitam. Dalam hatinya Allah tulis titik hitam. Apabila dia berhenti dari dosa itu, dia minta ampun kepada Allah, dia taubat, dihapus itu dari hatinya. Wa in ada, kalau dia berbuat lagi, zida fiha, ditambah lagi. Kalau dia berbuat lagi dosa itu, ditambah lagi. Hatta ta'luwa qalbahu, sehingga menutup hatinya. Dosa itu menutup hatinya. Itulah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka telah usahakan telah menutupi hati mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ketika orang berbuat dosa kepada siapa aja, ini umum sifatnya. Kepada orang tua dia berbuat dosa, kepada suami dia berbuat dosa, atau berbuat dosa secara umum, mencaci maki sahabat, atau dia makan riba, muamalah dengan riba, atau khianat kepada orang, atau ghibah, atau memfitnah orang, atau yang lain, itu membuat titik hitam di hatinya. Ini pembahasan dosa enggak sekarang kita bahas ya. Ini panjang pembahasannya. Nanti antum bisa baca buku Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan obatnya, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bagus sekali buku itu pembahasannya, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu tentang dosa dan maksiat dan akibatnya dalam kehidupan. Nah, ketika orang mencaci maki sahabat, itu rusak dia. Hatinya rusak, akalnya rusak, agamanya rusak, keluarganya rusak. Dan
ketika orang berbuat dosa punya pengaruh kepada tubuhnya, punya pengaruh kepada keluarga, punya pengaruh dosa itu. Tentu panjang pembahasannya. Maka Anda bisa lihat orang yang berbuat dosa itu mukanya bukan bercahaya dia, tambah rusak mukanya dia. Anda bisa lihat ya, orang yang mencaci maki sahabat mukanya tambah rusak. Dan juga pengaruh bukan hanya tubuhnya aja, akalnya juga pengaruh. Makanya banyak di akhir hayatnya mereka gila. Anda perhatikan itu, mencaci orang yang terbaik dari umat ini, mencela wali-wali Allah, Auliaur Rahman, wali-wali Allah. Kalau kita kan sering takuti yang mencaci maki wali. Para sahabat semuanya Auliaur Rahman, semua sahabat Auliaur Rahman, wali-wali Allah yang paling mulia dari semua wali yang ada di muka bumi ini. Paling sahabat yang paling mulia. Ketika dicaci, ketika dicela, rusak orang itu. Sekarang kita bahas tentang keutamaan para sahabat. Allah SWT telah redha kepada mereka. Redha Allah kepada mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Yang bawa mushaf Al-Quran antum lihat, yang bawa bukunya dilihat, ya. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Di sini Allah menyebutkan generasi yang pertama dari umat ini, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Generasi yang pertama dari umat ini dari kalangan muhajir ansar. Enggak ada lagi kecuali sahabat. Muhajirin dan ansar itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Allah menyebutkan di sini Allah redha kepada mereka dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, meneladani mereka, memahami tentang Islam, mengikuti pemahaman mereka, mengikuti cara beragamanya para sahabat, maka Allah redha kepada mereka. Maka kita wajib untuk mengikuti jejaknya para sahabat, wajib. Karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cari dalam hidup ini, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti jejak mereka Allah akan ridho. Tapi bukan hanya sekedar mengikuti, Allah sebutkan di sini walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dia pelajari kehidupan mereka, mengkaji tentang akidah mereka, manhaj mereka, kemudian mengikuti. Ada orang yang cuma belajar aja tapi nggak mengamalkan. Harus diiringi ilmu dengan amal, itu ihsan. Dia memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian dia laksanakan. Karena agama Islam tegak dengan dua, ilmu dan amal. Dan Rasulullah SAW membawa dua ini, ilmu dan amal yang Rasulullah. Maka Allah akan angkat agama ini, Allah akan tegakkan agama ini, Allah akan muliakan agama ini dengan ilmu dan amal. Karena Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, di dalam surah Al-Fath dan juga dalam surah As-Saff, Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Dan Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yaitu petunjuk, wa dinil haq, agama yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama Islam di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Dijelaskan oleh para mufassirin, yang dimaksud dengan al-huda al-ilmun nafi', yang dimaksud dengan dinil haq al-amalus saleh. Jadi Rasulullah SAW membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Makanya kita wajib mengikuti sahabat, memahami tentang pemahaman mereka, ilmu mereka, dan mengamalkannya. Orang yang ngaku salaf juga banyak, tapi tidak mengamalkan, cuma pengakuan aja.
Dia mengetahui, memahami, meyakini, kemudian mengamalkan. Ini mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepadanya. Jadi Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Wa adalum jannatin, Allah sediakan bagi mereka surga. Ini jaminan bahwa para sahabat semuanya dijamin dengan surga dengan dasar ayat ini dan beberapa ayat yang lain lagi. Kemudian disebutkan di sini yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Yang demikian kemenangan yang besar. Bahkan dalam ayat yang lain Allah jelas-jelas mengatakan Allah redha kepada mereka. Di dalam surah Al-Fatah ayat 18 Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meredoi orang-orang mukmin. Artinya Allah meredoi para sahabat semuanya, Allah redha kepada mereka semuanya. Ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon, dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Jadi Allah telah redha. Waktu ayat ini turun, surah At-Taubah, surah Al-Fatah. Waktu ayat ini turun, saya mau tanya kepada antum, Allah tahu nggak bahwa nanti akan terjadi perselisihan di kalangan sahabat? Allah tahu tidak? Tahu. Allah Maha tahu tentang apa yang akan terjadi nanti. Allah itu mengetahui semuanya, nggak ada satupun yang terluput bagi ilmunya Allah. Kalau ada orang yang mengingkari tentang ilmunya Allah, kafir, dia keluar dari Islam. Allah mengetahui semuanya, semua yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi ini, di dasar laut, semua tahu. Hatta daun yang basah, daun yang kering, apapun yang terjadi, semuanya Allah tahu. Ketika Allah turunkan ayat ini, Allah tahu bahwa di antara sahabat nanti akan terjadi perselisihan. Tapi itu sebentar, masalah ijtihadiyah yang kemudian selesai. Selesai sudah. Dan mereka sudah dijamin oleh Allah dengan sorga. Dan ayat ini tetap dibaca sampai hari kiamat. Nggak bisa dihapus ayat ini. Allah sudah redho dengan mereka. Apapun yang terjadi di antara mereka, Allah sudah redho kepada mereka. Kalau orang yang beriman, dia lihat dengan iman. Iman, yang pertama kali iman dulu, iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia iman kepada yang ghaib. Iman dulu pada Al-Quran ini, iman. Yang Allah sebutkan wajib diimani. Bahwa Allah telah memuji mereka. Allah telah redho kepada mereka. Apapun yang terjadi, Allah sudah redho dengan mereka. Perselisihan yang kecil atau yang besar, Allah sudah redho. Seandainya mereka ada kesalahan sebagai manusia, tapi sudah dihapuskan dengan kebaikan mereka. Kesalahan mereka sedikit, kebaikan mereka seperti lautan. Dan Allah sudah redho dengan mereka. Allah redho. Bahkan ketika Nabi masih hidup, sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah sebutkan bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan berapa sahabat lagi? Ada 10 sahabat yang diberikan kabar gembira mereka masuk surga, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sudah jelas Nabi memuji mereka, memuliakan mereka. Makanya seorang mukmin nggak boleh sekali-kali mencaci mereka. Mereka dijamin dengan surga. Kita dapat jaminan nggak dengan surga? Nggak dapat jaminan. Makanya kalau pakai akal yang waras, orang yang mencaci maki sahabat itu nggak waras akalnya. Nggak waras. Pertama, nggak beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, masuk ke surga para sahabat. Yang pertama kali masuk surga siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin. Yang pertama kali masuk mereka. Sekarang kalau kita lihat ajaran Syiah, yang pertama kali caci maki siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini bukan dari Islam, nggak mungkin Islam, nggak mungkin dari Islam ini. Ini dari mana?
Dari Yahudi. Karena pendiri agama Syiah siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi laknatullah alaih. Pendiri agama Syiah yaitu Abdullah bin Saba al-Yahudi laknatullah alaih. Dia yang mendirikan agama Syiah. Nggak mungkin ini sahabat dua dijamin oleh Nabi masuk surga. Bahkan pemimpinnya para sahabat semuanya dua ini. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Hendaklah akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Bahkan kalau kalian mengikuti dua ini, kalian akan selamat. Abu Bakar wa Umar selamat. Tapi justru ini yang dicaci maki oleh siapa? Oleh Syiah. Setiap hari, bahkan dalam sholatnya dicaci maki. Ini bukan dari Islam yang seperti ini. Dan bukan Islam ini yang seperti ini. Dan gak ada manfaatnya. Mereka dijamin dengan surga dan mereka juga berbuat. Mereka beriman kepada Nabi SAW. Mereka berhijrah. Mereka berjihad. Mereka membantu Rasulullah. Mereka membela agama Islam ini. Mereka bersedekah. Mereka melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa. Yang luar biasa, yang besarnya. Yang kita nggak boleh sekali-kali mencaci maki mereka. Sekarang kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Sahabat infak berupa makanan. Itu masih nilainya lebih besar siapa? Sahabat. Antum lihat hadisnya. Ya, di sini di halaman 45 di buku ini. Nabi bersabda SAW, "La tasubu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, ma adraka mudadim wala nasifa." Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Ini sabda Rasulullah SAW. Jangan mencaci maki sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di tangannya. Lau anna ahadakum, kalau seandainya seorang dari kamu infak mithla uhudin dhahaba, sebesar gunung Uhud berupa emas. Kalau yang sudah pernah haji atau umroh ke Madinah itu, lihat tuh gunung Uhud, besarnya gunung Uhud. Itu sekarang kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas gitu. Ya, berapa ribu ton itu. Ya, infak kita bagi seluruh Indonesia. Kita infak. Ya, dibagi seluruh Indonesia. Mesti para pejabat itu hartanya dibagi buat seluruh Indonesia. Bukan dimakan sendiri. Dibagi semua rakyatnya, kaum muslimin seluruh Indonesia. Itu belum bisa mencapai derajat sahabat yang infak sebesar dua telapak tangan. Ma'adraka mudadim wal nasifa. Nggak bisa mencapai. Kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Kita infak seluruh Indonesia ini. Kita infak. Semua yang miskin kita kasih. Itu sahabat infak berupa makanan sebesar dua telapak tangan. Itu belum bisa mencapai derajat itu. Infaknya kita. Karena apa? Karena besarnya iman mereka, kuatnya iman mereka, tingginya keikhlasan mereka, dan yang lainnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan yang lainnya. Sahih hadis ini. Artinya kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas, dan ini apa ada? Di dunia orang infak sebesar gunung Uhud berupa emas ada? Enggak ada. Seandainya mereka infak, lau annadukum anfaqa, saya infak, itu belum bisa mencapai derajat. Apalagi baru infak cuma 1 juta, atau lebih gede deh 100 juta, atau lebih gede lagi 1 miliar, belum bisa mencapai derajat sahabat. Belum bisa. Sebesar gunung Uhud emas aja belum bisa mencapai derajat sahabat. Menunjukkan apa? Tingginya derajat sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad taat kepada Nabi SAW, maka kita nggak boleh mencaci maki sahabat, nggak boleh mencela. Apa yang terjadi di antara mereka sudah berlalu, dan Allah sudah takdirkan demikian terjadi. Kalau kita beriman kepada al-qada wal qadar, kita beriman, ini sudah takdirkan, mesti terjadi seperti itu. Apa yang terjadi antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, sudah Allah takdirkan.
50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah katakan demikian akan terjadi. Tapi Allah sudah kehendaki juga bahwa mereka dijamin semuanya masuk surga. Yang belum dapat jaminan kita, belum dapat jaminan. Maka jangan sekali-kali mencela mereka, jangan mencaci maki mereka, sama sekali nggak boleh. Hukumnya haram dan dosa besar. Kita berusaha sekarang mempelajari tentang pemahaman mereka, tentang kehidupan mereka, tentang akidah mereka, tentang manhaj mereka, tentang cara beragama mereka, tentang akhlak mereka. Itu kita belajar, kita ikuti. Karena mereka dapat jaminan surga, kita nggak dapat jaminan. Kita disuruh oleh Allah SWT mengikuti mereka. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita harus ikuti mereka karena Allah yang menyuruh demikian. Dan juga banyak hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk mengikuti jejak mereka. Seperti yang antum sudah hafal hadisnya. Antum sudah hafal ini ya hadisnya. Nabi bersabda, saya baca sebagian aja hadisnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah. Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigitlah dengan garam kalian. Peganglah erat-erat, kata Nabi, pegang erat-erat, gigit yang garam. Artinya betul-betul kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ikuti cara beragamanya para sahabat, wajib kita ikuti mereka. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu semuanya sesat. Hadis ini sahih. Makanya kita disuruh mengikuti jejak para sahabat, dan keutamanya luar biasa. Makanya ketika disebutkan umpamanya ada perselisihan di antara sahabat atau disebutkan tentang kekurangan sahabat, kita diam. Kata Nabi SAW, idza dzukira ashabi famsiku, idza dzukiratin nujum famsiku, wa idza dzukiral qadar famsiku. Apabila disebutkan tentang para sahabatku, hendaklah kalian diam. Apabila disebutkan tentang ilmu perbintangan, maka hendaklah kalian diam. Dan apabila disebutkan tentang qadar, maka diamlah kalian. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Jadi disebutkan tentang sahabat, maksudnya tentang kejelekan sahabat, diam. Tapi kalau kebaikan, disuruh kita menyebutkan kebaikan mereka. Makanya dalam kitab-kitab di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Abu Daud, ada kitab tentang manaqibnya mereka. Manaqib artinya fadail, fadailus sahabah. Bahkan Imam Ahmad punya buku judulnya Fadailus Sahabah. Imam Ahmad bin Hanbal punya buku, punya kitab Fadailus Sahabah, keutamaan para sahabat. Kalau disebutkan keutamaan sahabat, sebutkan, enggak ada masalah. Bahkan kita ceritakan keutamaan mereka. Tapi untuk kejelekan mereka enggak boleh, diam kita. Jangan bicarakan. Kemudian orang yang mencaci maki sahabat disebutkan dalam hadis yang hasan, riwayat Tabrani juga dalam Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajmain. Barang siapa mencaci maki sahabatku, dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Jadi orang mencaci maki sahabat enggak ada keuntungannya, yang ada kerugian, yang ada laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Dan berdiri sahabat bersama Rasulullah itu lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Berdiri sahabat bersama Rasulullah SAW. Antum lihat di halaman 52 di buku ini. Kata Nabi SAW, la tasubu ashaba Muhammadin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la tasubu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fala maqamu hadihim sa'atan khairu min amali yadikum 40 sana. Janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW
sesungguhnya berdirinya mereka sesat bersama Nabi SAW lebih baik daripada ibadah seorang dari kalian selama 40 tahun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadhailus Sahabah, Ibnu Abi Asim dalam Kitab Sunnah, dan juga yang lainnya. Makanya orang-orang yang mencaci maki sahabat, dia pada hakikatnya tujuannya untuk membatalkan agama ini. Sebab agama ini Nabi sampaikan pertama kali kepada siapa? Sahabat. Dari sahabat baru sampaikan kepada tabi'in. Ketika sahabat dicaci maki, maka rusak sudah agama ini. Berarti orang nggak percaya lagi kepada agama Islam. Tujuannya mereka supaya orang nggak percaya lagi kepada agama Islam ini. Tujuan. Maka dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Razi yang wafat tahun 264 Hijriah. Kata Imam Abu Zur'ah Razi, kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Wa dzalika anna Rasulullah indana haqqun wal Qur'an haqqun wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'ana was sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yuriduna yajrahu shuhudana liyubtilul kitab was sunnah wal jarh bihim aula wa hum zanadiqah." Kata Imam Abu Zur'ah Razi rahimahullah yang wafat tahun 264 Hijriah, apabila engkau melihat seorang mencaci maki salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa ia zindiq. Karena menurut akidah kita bahwa Rasulullah SAW adalah hak, Al-Quran itulah hak, benar, dan hanyalah para sahabatlah yang menyampaikan Al-Quran Sunnah kepada kita. Mereka hendak mencela saksi-saksi kita para sahabat agar dapat membatalkan Quran dan Sunnah, padahal celaan itu lebih pantas bagi mereka, dan mereka adalah orang-orang yang zindik. Orang zindik artinya orang-orang munafik. Orang-orang Syiah adalah orang-orang munafik. Orang yang mencaci maki sahabat orang munafik. Bahkan menurut Imam Malik, orang yang mencaci maki sahabat adalah orang-orang kafir, keluar dari Islam. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi kitabnya Al-Kifayah fi Ma'rifati Ilmi Riwayah. Kalau antum lihat lagi di dalam Al-Quran tentang keutamaan para sahabat, di dalam surah Al-Hasyr, di ayat 8, 9, 10, nanti antum lihat, antum catat, nanti antum lihat. Di ayat yang ke-8 Allah menceritakan tentang orang-orang muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah menceritakan tentang orang-orang ansar. Di ayat yang ke-10 sesudah mereka. Di ayat yang ke-8 tentang muhajirin. Di ayat ke-9 tentang orang-orang ansar. Di ayat ke-10-nya Allah berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata, wahai Rabb kami, ambillah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang lebih dahulu beriman daripada kami. Jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dengki, rasa iri, rasa tidak senang kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Kita lihat, kita ini masuk enggak kepada generasi muhajirin? Kita ini orang muhajirin bukan? Bukan. Ansar bukan? Bukan. Masuknya kita yang mana? Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang sudah mereka. Kita ini termasuk orang yang datang sudah sahabat. Dari mulai tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat, artinya orang-orang yang datang sesudah para sahabat. Bagaimana ucapannya? Ucapannya tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita dan sampai hari kiamat. Ucapannya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kita mesti mengucapkan doa, mendoakan siapa? Para sahabat. Wahai Rabb kami, ampun dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dari dahulu dari kami beriman. Para sahabat yang lebih dahulu dari kita beriman, ampun dosa mereka. Jangan kau jadikan dalam hati kami benci kepada orang yang beriman. Kalau Syiah benci enggak? Benci.
Syiah benci kepada sahabat, Khawarij juga sama, benci kepada sahabat. Jadi ketika orang membahas tentang Syiah harus membahas Khawarij. Ketika orang membahas tentang Khawarij harus bahas tentang Syiah. Dua-dua ini harus dibahas. Dua-dua ini menyempal dari jalan Shiratal Mustaqim. Dua-dua ini berbahaya buat umat Islam. Dan dua-dua ini sepanjang sejarah menumpahkan darah kaum muslimin. Karena Khawarij mengkafirkan para sahabat, Syiah juga mengkafirkan sahabat. Dua ini berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Sepanjang sejarah mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Dan mereka benci kepada orang beriman. Yang pertama kali benci kepada siapa? Sahabat. Khawarij benci kepada sahabat, Syiah juga benci kepada sahabat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhaj Sunnah membahas tentang Syiah, membahas juga tentang siapa? Khawarij. Dua-dua ini sesat. Jahat dua-duanya kepada Islam dan kaum muslimin. Dibunuhin umat Islam oleh mereka. Selalu memberontak kepada penguasa dan membantai kaum muslimin. Dan mereka yang mereka dahulukan siapa? Kaum muslimin dulu. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan kemudian mereka membiarkan siapa? Penyembah berhala aman dari mereka. Enggak dibunuh. Orang musyrikin enggak dibunuh oleh mereka. Penyembah kubur, penyembah berhala, segala macam nggak dibunuh. Tapi yang dibunuh kaum muslimin oleh Syiah dan Khawarij. Dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mereka juga menghalalkan hartanya kaum muslimin. Mereka ambil. Ini bahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Makanya kita mendoakan para sahabat. Kalau antum lihat lagi tentang kemuliaan para sahabat, antum bisa lihat di akhir surah Al-Fatah. Itu tentang keutamaan para sahabat. Jadi kalau antum mau lihat dalam surah Al-Fatah tentang keutamaan para sahabat, antum lihat itu ayatnya. Di surah Al-Fatah di ayat yang terakhir. Di ayat 29. Antum lihat itu. Bagaimana para sahabat radhiyallahu ajma'in. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit taurati wa mathalun fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azara fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra an yaghidha bihimul kuffar wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berfirman dalam surah Al-Fatah surah yang ke-48 ayat 29. Ayatnya sudah saya bacakan, artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi kasih sayang sama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu mereka benih yang mengeluarkan tunasnya, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini kalau kita bahas ada berapa poin ini tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Tapi karena sudah masuk waktu Isya, ya kita azan dulu dan juga salat Isya, baru setelah itu lanjutkan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ulangi, kita bahas satu ayat ya, untuk kita ngambil pelajaran dari ayat ini dan fawaidnya. Baru setelah itu tanya jawab. Surah Al-Fath ayat 29. Saya ulangi, saya bacakan ayatnya, kemudian saya artikan, kemudian baru kita bahas satu persatu. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 29. Antum lihat yang bawa mushaf Al-Quran, dilihat mushafnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang kepada sesama mereka. Kalian melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan mereka ampunan dan pahala yang besar. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, bahwa ayat ini yang pertama, di dalam ayat ini ketika disebutkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ini menunjukkan tentang seluruh sifat yang mulia ada pada beliau. Pada siapa? Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh sifat yang mulia dan terpuji ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam hadits yang sahih. Nah, kita nggak bahas ini, panjang pembahasannya tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini mustamilun ala kulli wasfin jamil. Ini mencakup semua sifat yang mulia, sifat yang indah yang ada pada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya nanti antum bisa lihat juga tentang sifat beliau di antara sekian banyak ayat, banyak ayatnya. Di antaranya surah At-Taubah di ayat 128. Surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu di antara sifatnya disebutkan, bahwa di antara sifat Nabi Muhammad SAW di situ berkemauan keras untuk memberikan hidayah. Beliau sangat susah kalau umat Islam ini susah. Enggak mau beliau umat Islam susah. Makanya beliau memberikan penjelasan ajaran Islam ini mudah untuk semua umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi harisun 'alaikum. Haris, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Itu sifat-sifat Nabi SAW. Kemudian yang kedua dalam ayat ini Allah memuji, tsumma tsana bitsana'i ala ashabihi. Kemudian Allah memuji dan menyanjung para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini Allah menyebutkan di antara sifat para sahabat asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Itu sifat mereka. Allah abadikan dalam Al-Qur'an ini, di dalam surah ini dan juga dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 54. Adzillatin al-mu'minin 'izzatin al-kafirin. Yaitu kasih sayang kepada orang beriman, keras kepada orang-orang kafir. Jadi orang beriman itu harus punya sifat keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat dari firqah-firqah yang sesat, mereka kasih sayang kepada orang-orang kafir, keras kepada orang-orang yang beriman, keras kepada orang yang melaksanakan sunnah. Itu firqah-firqah yang sesat. Kalau anda lihat
kasih sayang kepada orang kafir, bergabung dengan orang kafir, memuji orang kafir, tapi keras kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah, yang mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Ini bertentangan dengan sifat para sahabat. Justru mestinya keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ayat-ayat ini juga banyak dalam Al-Quran bagaimana Allah menyuruh bersikap keras kepada orang-orang kafir, dan Allah menyuruh untuk kasih sayang kepada orang beriman. Kemudian Allah menyebutkan lagi di antara sifat para sahabat radhiyallahu anhum, tarahum ruk'an sujada. Kalian melihat mereka ruku' dan sujud. Ruku' dan sujud. Allah sifatkan di sini apa? Di sini. Wasafahum bi kathratil amal wa kathratis shalah wa hiya khairul a'mal. Allah sifatkan mereka dengan banyaknya amal dan banyaknya salat, yang salat merupakan sebaik-baik amal. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Para sahabat mengerjakan sebaik-baik amal apa? Salat. Yang disebutkan di sini dengan ruku' dan sujud. Kemudian bukan hanya itu saja, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari Allah dan keredoannya. Allah sifatkan di sini wasafahum bil ikhlasi fiha lillahi azza wa jalla wal ihtisab indallahi jazil thawab wa huwa al jannatul mustamilatu ala fadlillahi wa huwa sa'atur rizqi alaihim wa ridahu ta'ala anhum wa huwa akbaru minal awwal. Di sini disebutkan bahwa mereka Allah sifatkan dengan ikhlas. Para sahabat orang ikhlas karena mereka mencari apa? Keredoan Allah, bukan mencari keredoan manusia. Yang dicari keredoan Allah, jangan cari keredoan manusia. Makanya kata Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, keredoan manusia sesuatu yang nggak mungkin dicapai, nggak mungkin. Yang kita cari keredoan Allah SWT. Allah sifatkan mereka dengan ikhlas. Dan mereka mencari ganjaran hanya kepada Allah dengan ganjaran yang besar, yaitu sorga yang mencakup karunia Allah dan juga luasnya rezeki, dan juga mencari keridhaan Allah. Keridhaan Allah ini lebih besar daripada yang pertama. Bahwa Allah menyebutkan waridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar daripada itu. Jadi para sahabat disifatkan oleh Allah dengan apa? Dengan salat, dengan ruku, sujud, dan juga ikhlas. Kemudian Allah sifatkan lagi simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di antara ciri mereka itu tanda-tandanya dari bekas sujud. Nah, kalimat dari bekas sujud dijelaskan di sini oleh Ali bin Abi Thalha, oleh Ibnu Abbas. Simahum fi wujuhihim min athari sujud yakni as-samtul hasan, yaitu perangai yang baik, yang tidak menafikan. Artinya bekas dari sujud nggak menafikan. Tapi di sini yang dimaksud simaum fi wujuhihim min athari sujud yaitu apa? Mereka punya perangai yang baik, punya akhlak yang mulia, tingkah laku yang mulia para sahabat. Sebab ada juga orang yang dia ada bekas sujud tapi akhlaknya tidak baik. Ada tidak? Ada. Bahkan dari firqah sesat ada yang masya Allah bekas sujudnya tapi jahatnya luar biasa ya. Pembunuh. Siapa? Khawarij. Khawarij Nabi sifatkan mereka membaca Quran luar biasa, sholat malamnya luar biasa, puasanya luar biasa, bekas sujudnya luar biasa mereka. Tapi gimana? Jahat mereka. Jahat. Mengkafirkan para sahabat, memerangi Ali bin Abi Thalib, memberontak kepada penguasa, dan membunuh kaum muslimin, dan mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini Khawarij. Di sini yang penting lagi ada bekas sujud tapi apa? Mempunyai akhlak yang mulia, as-samtul hasan. Kata Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib demikian. Kata Mujahid dan juga yang lainnya, tampak bekas sujud di dada mereka, di dahi mereka, al-khusyu' wa tawadhu. Mereka adalah orang yang khusyuk dan tawadhu.
Seperti dikatakan oleh Imam Mujahid dan yang lainnya, bahwa itu maksudnya adalah orang-orang yang khusyuk. Kemudian kata Imam As-Suddi, karena mereka banyak sholat, maka baik wajah mereka, bersinar wajah mereka. Jadi as-salatu tuhsin wujuhahum, sholat itu membuat wajah mereka baik. Kata sebagian ulama salaf, wa qala ba'du salaf, man kathurat salatu bil laili hasuna wujubin nahar. Kata sebagian ulama salaf, barang siapa yang banyak sholatnya di waktu malam, maka baik wajahnya di waktu siang. Kemudian selanjutnya tentang sifat mereka, Allah sebutkan di sini, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Artinya tentang sifat-sifat para sahabat radhiyallahu majmain itu sudah terdapat dalam kitab Taurat, terdapat dalam kitab Injil, ada tentang keutamaan para sahabat, tentang ciri, ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Sebagaimana juga ciri Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab Taurat dan Injil, jelas semuanya. Seperti mereka mengenal anak mereka, tapi disembunyikan oleh mereka. Kemudian Allah sebutkan lagi, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azar wastaghlada wastawala suqi. Artinya seperti tanaman tunas yang seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian menjadi kuat, lalu menjadi besar. Fastawa ala suqi, dan tegak di atas batangnya. Akhraja syat'ahu fa'azar wastaghlada suqi. Menunjukkan bahwa para sahabat ini dibina oleh Rasulullah SAW. Mereka menjadi kuat imannya dan mereka mendukung agama ini. Maka dikatakan dalam tafsir begini, fakadzalika ashabu Muhammad SAW azaruhu wa ayyaduhu wa nasaruhu fahum ma'ahu kasyat ma'azzara. Jadi mereka para sahabat Nabi Muhammad membantu Nabi, menolong Nabi, mendukung Nabi SAW, dan mereka seperti tunas bersama tanaman. Liyaghidha bihimul kuffar. Untuk apa? Untuk menjengkelkan siapa? Orang-orang kafir. Makanya kalau ada orang yang jengkel kepada sahabat, berarti dia apa? Kafir. Orang yang benci kepada sahabat berarti dia kafir. Karena sahabat diciptakan oleh Allah, dibina oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjengkelkan siapa? Orang-orang kafir. Liyaghidha bihimul kuffar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa min hadhil ayah intaza'a al-Imam Malik rahimahullah fi riwayatin anhu bi takfir ar-rawafid alladzina yubghiduna as-sahabah li'annahum yaghidunahum wa man ghadha as-sahabata fa huwa kafirun li hadhil ayah. Kata Imam Malik mengambil dalil. Siapa Imam Malik ini? Imam Malik ini siapa? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Gurunya siapa? Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan dengan riwayat dari ayat ini, beliau mengatakan bahwa orang Rafidhah itu kafir. Orang-orang Syiah Rafidhah kafir karena mereka membenci para sahabat. Karena mereka membenci para sahabat. Barang siapa yang membenci sahabat, maka dia kafir dengan dasar ayat ini. Dan para ulama setuju dengan pendapat Imam Malik ini. Kemudian Allah sebutkan lagi, wa'adallahu alladhina amanu minhu wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka. Di antara siapa sini? Minhum siapa di sini? Para sahabat. Artinya Allah janjikan kepada para sahabat semuanya dengan apa? Maghfiratan. Mana maghfiratan? Ampunan. Allah ampuni semua dosanya mereka. Kemudian wa ajran 'azima, dan ganjaran yang besar, ay thawaban jazilan wa rizqan karima. Allah janjikan para sahabat dengan apa? Ganjaran yang besar dan rezeki yang mulia. Maka nggak boleh mencaci maki sahabat. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dan para mufassir lainnya tentang ayat ini.
Dan fawaidnya banyak dari ayat itu, diantaranya antum bisa ambil dari potongan-potongan ayat yang dibacakan tadi tentang fawaid dari ayat itu. Bahwa para sahabat, para muslimin orang-orang yang terbaik dari umat ini. Dan kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama kali yang antum harus ingat di situ, bahwa para sahabat mereka beriman kepada Allah dan kepada siapa? Rasulullah SAW. Beriman dengan keimanan yang sempurna, keimanan kuat mereka. Kemudian mereka mendukung Rasulullah SAW, membela Rasulullah, membela agama Islam. Mereka berhijrah, mereka berjihad dan yang lainnya. Yang ketiga Allah sebutkan mereka ini sholat yang wajib 5 waktu, mereka juga sholat apa? Malam. Makanya antum jangan tinggalkan tuh sholat malam. Mulia para sahabat, karena mulianya seorang mukmin itu dengan dia sholat malam dan tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu mulia. Antum ingat, antum catat itu. Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun di tengah malam, di salat tahajud. Dan kemuliaannya seorang mukmin, dia tidak mengharap sesuatu dari manusia. Tidak. Cukup dia dengan apa yang Allah berikan. Enggak mengharapkan bantuan dari mereka, enggak mengharapkan uang dari mereka, enggak mengharapkan pujian dan senyuman, tidak. Karena semua dilakukan semata-mata karena Allah. Makanya Allah sebutkan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Para sahabat mengharapkan apa? Ridho dari Allah, bukan ridhonya manusia. Bukan. Karena orang mencari apa? Ridhonya manusia. Kadang-kadang mencari ridhonya siapa? Orang-orang kaya. Ya, dai mencari ridhonya orang kaya. Allah. Kebodohan. Yang dicari ridhonya Allah. Manusia semua sama. Yang mulia siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa yang mulia, bukan orang kaya. Yang paling takwa. Itu pun nggak boleh kita cari ridho mereka. Yang kita cari ridho Allah. Itu ingat, para sahabat demikian. Kita pun harus ikut jejaknya mereka. Bangun tengah malam, nggak mengharapkan sesuatu manusia. Para sahabat nggak mengharapkan sesuatu. Mereka nggak mau minta-minta kepada manusia. Tidak. Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi sebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian mereka punya akhlak yang mulia. Ini harus kita ikut. Bukan tanda bekas sujud aja, tapi akhlaknya mulia. Mulia akhlaknya. Perangainya mulia kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada famili, kepada kaum muslimin. Mulia akhlaknya. Mulia. Berkata jujur, nggak pernah bohong. Kalau janji menepati janji. Kalau dikasih amanah kalau dikasih amanah dia jaga amanah, tidak khianat. Kalau ciri orang munafik gimana? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila berkata dusta. Kalau janji menyalahi janji. Kalau berikan amanah khianat. Sahabat nggak ada seperti itu. Mulia mereka. Kita harus ikuti jejaknya sahabat itu. Perangnya mulia. Kemudian mereka juga melakukan amal-amal soleh yang lain yang banyak, yang dengan itu Allah apa? Allah hapuskan dosa mereka. Hapuskan dosanya. Makanya kita harus berusaha melakukan amal-amal soleh karena Allah, yang dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kita harap hidup ini tujuannya apa? Tujuan apa? Sorga, bukan dunia. Dunia nggak ada apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini nggak ada harganya meskipun seberat sayap nyamuk. Jangan dicari dunia. Yang kita cari akhirat. Sebagaimana para sahabat mencari akhirat. Itu pelajaran yang kita ambil. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Bagaimana yang dimaksud dengan sikap keras kepada orang kafir? Keras kepada orang kafir, kepada yang pertama kali, kepada orang-orang kafir harbi. Tahu kafir harbi? Kafir yang memerangi umat Islam. Itu jangan foto-foto. Nggak ada manfaatnya foto. Buat apa foto-foto? Nggak ada manfaatnya. Jangan foto-foto. Nggak ada manfaatnya. Buat antum nggak ada manfaat. Yang penting dengar pengajian, antum catat, antum amalkan, itu manfaat. Kalau foto-foto nggak ada manfaatnya.
Ini pengajar dakwah, bukan artis. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Jangan foto-foto. Jadi kayak orang udik ya, norak gitu. Foto, la haula wala quwata illa billah. Antum dengarkan, catat, amalkan, manfaat buat dunia akhirat. Nanti kalau antum foto-foto antum pajang di rumah, malaikat rahmat nggak masuk ke rumah antum. Rugi nanti antum. Jangan foto-foto, nggak ada manfaatnya. Jadi kembali pertanyaan ini, keras kepada orang kafir itu gimana? Keras kepada kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Adapun kafir yang nggak memerangi kaum muslimin, disuruh kita berlaku adil. Nggak boleh kita bersikap, bahkan kita dakwakan. Hatta kafir harbi sebelum perang kita dakwakan dulu. Nabi mendakwakan dulu. Kalau mereka nggak mau dakwakan masuk Islam, diperangi. Adapun kafir seperti tetangga kita, ya. Kita mau orang kafir, ya bukan keras pada mereka, tidak. Artinya sikap kita tetap punya sikap, gitu. Nggak ikut perayaan mereka, nggak menghormati mereka, nggak ikut acara mereka, nggak mengikuti keyakinan mereka. Kita punya sikap, gitu. Muamalah boleh, tapi menjadikan mereka sebagai teman karib, sahabat karib tidak boleh. Itu ingat itu. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Kata Nabi SAW, janganlah kamu bersahabat kecuali orang beriman saja. Dan jangan makan makanan mereka orang-orang bertakwa. Jadi kalau kita ngundang makan orang-orang yang baik, yang soleh, biar barokah kita ngundang makan itu. Jangan orang-orang yang jahat yang diundang makan, atau ahlul bidah yang diundang. Orang soleh yang diundang, barokah. Maka jadikan teman itu orang yang beriman. Karena apa? Agamanya seseorang tergantung dari apa? Temannya. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi SAW. Seorang itu agama tergantung temannya, maka dia perhatikan kepada siapa dia berteman. Maka yang dimaksud keras itu artinya keras kepada kafir harbi. Adapun kafir kepada yang tetangga kita, atau mungkin orang tuanya kafir. Kalau orang tua kafir apa keras kita? Tidak, kecuali kalau dia memerangi kaum muslimin di medan perang. Kalau dia tidak memerangi kaum muslimin, Allah berfirman, "Wasahibhuma fid dunya ma'rufa." Adalah kalian bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Dakwakan orang-orang kafir kita dengan cara yang baik. Kalau dia tetangga kita kafir, punya hak apa? Hak tetangga dia. Kalau dia muslim punya dua, hak tetangga, hak muslim. Kalau dia sanak kerabat kita punya hak tiga. Hak muslim, hak tetangga, hak kerabat. Kalau dia kafir punya satu hak tetangga. Kalau dia sakit kita tengok dia. Kalau dia susah kita bantu. Tapi dakwah tetap. Dakwah apa? Supaya dia masuk Islam. Terus dakwah. Nabi juga pernah menjenguk orang kafir. Orang kafir sakit. Kemudian Nabi jenguk. Apa Nabi diam? Enggak. Nabi jenguk, Nabi dakwakan. Kamu masuk Islam. Kamu masuk Islam akan menyelamatkan kamu nanti dari api neraka. Orang ini lihat, ini Yahudi ini, lihat kepada bapaknya. Kata bapaknya, "Ati Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim." Maka dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Nabi, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Masuk Islam dia. Nabi jenguk orang sakit, orang Yahudi sakit. Nabi dakwakan supaya dia masuk Islam. Maka antum begitu, dakwakan. Ya. Tapi di sini ada ibrah. Kalau antum belajar hadis, ya, ada ibrah di sini. Yahudi ini nyuruh anaknya masuk Islam, tapi dia nggak masuk Islam. Nah, antum jangan seperti itu. Nyuruh anak sholat, bapaknya nggak sholat. Nyuruh anak nggak boleh ngerokok, bapaknya ngerokok. Nggak boleh, jangan seperti Yahudi. Apakah meninggalkan manhaj para sahabat dan enggan menggunakan salaf? Istilah salaf, manhaj salaf ini ada dijelaskan dalam buku ini. Mencela sahabat hukumnya haram, nggak boleh. Dan dosa besar tadi kita bahas. Dan istilah salaf itu bukan sesuatu yang baru. Ada di buku ini pembahasannya panjang lebar. Insya Allah besok kita bahas sedikit. Bagaimana mempelajari tentang hadis yang sahih? Ya, kita belajar lama waktu untuk belajar ini tentang hadis.
Kemudian mengikuti para sahabat dengan kita belajar perkataan kehidupan mereka, ada tercatat dalam kitab-kitab hadis, tercatat dalam tafsir juga tercatat bagaimana para sahabat memahami ayat Al-Quran. Ada keutamaan, makanya disebutkan oleh para ulama tentang kehidupan para sahabat, biografi para sahabat ada, semuanya jelas kehidupan mereka. Yang sahih ada, yang dhaif kita nggak pakai, tapi yang sahih banyak sekali. Gitu. Kita mengikuti jejak mereka. Allah cantumkan dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi SAW, dan dijelaskan juga oleh para mufassir tentang kehidupan para sahabat. Apa yang dimaksud dengan adil? Artinya mereka adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang adil itu mereka tidak ada cacat dalam kehidupannya. Mereka nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dalam agama Islam ini. Mereka mulia. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Seandainya pun mereka ada kekeliruan, kesalahan, mereka cepat kembali. Cepat mereka kembali, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wattabi sabila man anaba ilai. Adalah kamu mengikuti orang-orang yang kembali kepadaku. Sahabat, orang yang pertama kali kembali kepada Allah. Ketika salah langsung kembali kepada Allah. Mereka nggak membuat sesuatu dosa-dosa yang besar, apalagi yang paling besar. Mereka adalah orang-orang yang baik, jujur. Mereka itu orang adil, mereka jujur, mereka nggak dusta. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kami bersama orang-orang yang jujur. Siapa yang jujur? Kata para mufassirin, as-sahabah, para sahabat. Mereka jujur. Ada orang Syiah mengatakan bahwa Abu Hurairah berdusta. Gitu. Ini ketika antum dapat informasi begini, mesti antum tanya, kok Abu Hurairah berdusta? Apa enggak kamu yang dusta? Kamu yang kadzab, pendusta. Mesti gitu. Jangan terima. Orang Syiah jangan diterima selama-lamanya. Karena apa? Mereka apa? Pendusta. Orang yang berdusta nggak boleh terima hadisnya selama-lamanya. Kalau dalam riwayat hadis, kalau ada orang yang kadzab, pendusta, itu hadisnya apa? Maudhu. Maudhu artinya apa? Palsu hadisnya, nggak diterima. Orang Syiah kadzab, pendusta mereka. Makanya agama mereka, di antara agama mereka taqiyah. Apa taqiyah? Berbohong, berdusta. Dan itu masuk dalam agamanya. Sampai mereka mengatakan at-taqiyatu dini wa dinu abai. Dalam kitab mereka ada tertulis itu, bahwa taqiyah itu adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Kalau taqiyah dusta dianggap agama, ya rusak agama ini. Kadzab mereka ini semuanya. Allah menyuruh dalam Al-Quran suruh berlaku jujur, dan bersama orang yang jujur siapa? Para sahabat. Mereka pendusta. Jangan terima kata orang Syiah, sahabat Abu Hurairah begini, sahabat Muawiyah begini. Jangan terima. Mereka kadzab. Jangan terima selama-lamanya orang Syiah. Kadzab. Kamu ini pendusta. Jadi jangan terima dari orang Syiah selama-lamanya. Semua riwayat yang mereka bawa semuanya kadzab, dusta, bohong. Makanya jangan diterima. Kalau kita mau diskusi dengan orang Syiah, bawa Quran, mushaf Al-Quran. Ya. Ini kamu percaya nggak nih Al-Quran ini? Buka mushaf Al-Quran, percaya nggak? Percaya dulu. Dari awal sampai akhir percaya nggak? Yakin, kamu imani bahwa hadis Sahih Bukhari. Ini kamu percaya nggak? Kalau nggak percaya, kafir. Buat apa diskusi? Kau percaya iman dan Quran ini? Saya bacakan ayat-ayat tentang keutamaan para sahabat, kemudian para sahabat. Itu dulu. Bawakan lu Quran, kepada mereka percaya nggak Quran? Kalau nggak percaya, kafir kan? Hadis Nabi yang pertama kali, hadis yang paling sahih dari semua kitab. Sahih siapa? Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim, baru yang lainnya. Yang disepakati oleh seluruh ulama dunia. Tanya dulu, ini kamu percaya nggak? Saya nggak percaya kalau Bukhari. Ya sudah, buat apa diskusi? Gak ada manfaatnya. Kalau nggak percaya Quran, kafir, kafir. Jadi jangan mau dibohongi sama orang Syiah. Mereka tukang bohong. Ada orang-orang Ibadiyah
tidak mengaku sebagai ahlu sunnah dan juga bukan Syiah, bahkan mereka disebut juga Khawarij. Ya, bagian daripada Khawarij. Ibadiyah bagian daripada Khawarij. Itu bisa kita lihat dari akidahnya mereka nanti. Kan nanti kita bisa lihat akidahnya. Prinsip-prinsip akidahnya kalau ditanyakan kepada mereka nanti ketahuan. Atau dari buku mereka yang mereka tulis. Kan mereka punya syekhnya. Nah, ada buku yang ditulis ketahuan nanti akidahnya mereka. Tapi kadang-kadang kita sibuk dengan akidah orang ya. Kita akidahnya udah bener belum? Coba deh, kita ambil ibrah. Kita ini udah bener akidahnya, iman kita udah bener belum kepada Allah? Coba deh, kita pelajari dulu. Setelah itu, coba istri kita, anak kita, bener nggak akidahnya? Bener nggak ini ketaatan kita menambah iman kepada Allah? Atau kita juga jauh akidahnya, rancu, nggak Syiah, nggak Khawarij, nggak Salaf, campur aduk. Coba deh, kita juga belajar akidah yang benar, coba. Kembali kepada Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Pelajari yang benar. Antum jangan baca buku-buku yang lain. Buku-buku yang dari ulama salaf baca dulu. Tamatkan itu, kitab-kitab itu. Sampai kita yakin dengan akidah yang hak ini. Kadang-kadang kita pengen tahu, ajaran ini pengen tahu. Akhirnya apa? Setan masuk, membuat kita ragu tentang Islam ini. Ragu tentang iman. Ragu tentang keadilannya para sahabat. Kenapa? Banyak yang dibaca. Dan juga yang ditulis juga kita nggak tahu orang yang nulis. Antum baca di internet, yang nulis mungkin orang Syiah, mungkin juga orang kafir yang nulis, gitu. Nah, antum ikut akhirnya ke bawah tuh. Apakah sahabat itu hanya 4 khalifah? Loh, tadi kan saya sudah jelaskan definisi sahabat di awal. Ini mungkin hadirnya terakhir kali menjelang Isya. Kalau hadir dari awal, saya jelaskan. Yang sahabat artinya orang Islam yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Saya pikir cukup sampai di sini. Insya Allah besok kita lanjutkan. Besok kita nanti diumumkan oleh panitia. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari kajian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan juga Allah memberikan pemahaman kita dengan pemahaman yang hak, yang benar. Dan juga Allah memberikan kepada kita hidayah taufik untuk dapat mengamalkannya dari apa yang kita kaji ini. Dan mudah-mudahan bertambah kuat iman kita kepada Allah. Dan juga kita paham tentang sahabat yang wajib kita muliakan. Sebab dengan memuliakan sahabat, mendoakan sahabat, kita dapat ganjaran yang besar dari Allah SWT. Tapi mencaci maki sahabat dosa besar. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.